إشارة بتسليم ولا في المدارس والمساجد وأسس شهادة الوطن الله الشيخ محمد زين بن عبد الوليد الألفاني ولرسوله ولنبيه الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. لجميع العاملين والأولياء العارفين والوالدين وللمشايخ وللنبي والنبيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Pada khusus saudara karam batul mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari segala fitnah, dan mudah-mudahan terus bisa membimbing kita dari dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تؤمرنا نهضة الوطن ونهضة البنات بكروهما إلى يوم الدين، وأن تنشرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para pemuka agama, tokoh masyarakat yang saya hormati,
hormati dan muliakan seluruh jamaah baik laki maupun bini, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang kami hormati dan muliakan pula. Dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang senantiasa sampai kepada kita semua setiap saat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita hidup sehat walafiat, nikmat hidup dalam ibadah, nikmat hidup dalam kebaikan. Niki selaku jamaah sekalian adalah nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Dan insya nikmat jika terus berumur, terus bertambah, maka satu-satunya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syukur si hati, syukur isi ucapan, ataupun syukur isi entah atau perbuatan. Syukur si hati ingat Allah bahwa Allah tetap ijan kebagusan, ijan nikmat. Syukur si lisan keterang-terang sebut nama di Allah, baik dengan ucapan alhamdulillah atau zikir-zikir selain. Jadi diminta perlu saya baca alhamdulillah, atau baca la ilaha illallah, atau baca bismillah, atau baca astagfirullah. Ini selaku para syukur isi ucapan. Syukur si ucapan yang artinya memuji Allah, mengagungkan Allah dengan lisan kita. Lalu kedua, syukur dengan pekerjaan. Bina syukur si pegawai, terkadang awak teniki taat, terkadang awak teniki gawe kebagusan. Ia dengan syukur isi perbuatan. Nah, marakan kehadiran dan progresami makin di masjid saat niki namanya kita bersyukur pada Allah. Nabi syukuri, kita syukur hidup niki. Karena sapari si tekanan ini kan hidup kita ini kan hidup sehat. Niki kesempatan saja dari Allah niki sangat kita cintai, dan cara kita mensyukurinya terisi waktu ini dengan amal saleh, dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keusahaan telu syukur niki adi tetap syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, bersyukur dengan perbuatan. Dan baik gerakan-gerakan teniki, awak teniki terkadang hal-hal sahaja digangguan si Allah. Jadi kufur ni ada dua macam. Arah dengan kufur tentu kufur billah, yaitu dengan seingkar dipercayai oleh Allah, dalam kufur billah itu. Arah kufrun bi nikmatillah. Kufrun bi nikmatillah niki dengan beriman lagu ndek syukur oleh Allah. Empat dan syukur kepada Allah, kadu nikmat Allah, kadu waktu, kadu sehat, dan gawe pegawaian sadik kegangguan si Allah. Nah, ialah kufrun nikmat, kufru nikmatillah, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi pilih beliau jemaah sekalian menjadi orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi syukur teniki berlanjut sampai di surga. Tapi sebab karena di surga laut yang ada hanya kalimat syukur dan berlaku sabar di akhirat. Yang ada hanya syukur. Arah nilai sabar di akhirat di neraka. Nilai sabar ni ke dunia tak berlaku. Lalu di akhirat yang berlaku hanya syukur. Berbeda syukur karena bilang waktu, bilang jelu, bilang saat tetap terumbuk nikmat di dalam surga. Orang-orang yang masuk surga ketika ingin menikmati makanan surga, minuman surga,
cukup dengan subhanakallahumma, subhanakallahumma, ya, subhanakallahumma wa bihamdi. Enggak ada datang makanan Nabi sambil itu. Nah, setelah dia selesai makan minum, Nabi baca alhamdulillah, ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Al-Quran kan akhir dari ucapan mereka di surga adalah kalimat alhamdulillah. Jadi kesambung syukur itu diniki, mudah-mudahan sampai di dalam surga. Makanya jadilah orang yang bersyukur. Syukur sih perlu diingat. Jadi syukur itu tidak sekedar ucapan doang, arti ucapan aja pegawaian. Makanya orang yang taat itu adalah orang yang paling bersyukur. Dengan sandi taat kepada Allah itu artinya orang yang tidak bersyukur. Coba Nabi sembahyang tahajud, Nabi sampai bahasa kasar naik Nabi ini kebak Nabi bahasa halus cokor lagi, cokor Nabi ini kebak kebak Nabi si monek tahajud. Ya Allah, dia ambil beban mana kalau dia monek tahajud lama Nabi tahajud. Yang perlu sampai dia pokok sembahyang tengah malam tidur-tidur. Dia orangnya kelembaan burung dalam berjamaah. Datang dia akan subuh, dia akan doa, dia di rumah terus mandi kembali lagi bak naik, kembali menelalu tahajud tu mimpi. Nabi jadinya dia terhalang sini ke, tidak terhalang dengan tahajudnya sekalipun bengkak. Itu tidak menghalangi Nabi untuk memperbanyak amal ibadah, datang ke masjid selalu. Terus Nabi bersisi Aisyah, ya Rasulullah, kan belum memiliki Nabi, wakampuni, dak dosa, sudah pasti masuk surga. Bahkan surga itu tidak ada yang boleh membukanya kecuali itu yang pertama kali. Kamu dengan buka surga, kamu dengan tamu surga sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Mau angkat searah lalu bersisi Aisyah. Tapi malah ini ingatan tafafat wajana sebelumnya sampai kaki Nabi bengkak. Nabi jawaban Nabi, afala aqulu abdan syakuron. Wahai Aisyah, entah setiap malam ini si Allah SWT segera kali syukur. Arti solat malam atau solat di tengah malam, ia cara syukur kepada Allah. Ini Nabi menampakkan syukurnya dengan solat tahajud terus. Jadi ibadah-ibadah ini ia jadi cara bersyukur kepada Allah. Taat ini semakin taat semakin bersyukur. Ini jadi ini sekedar kena alhamdulillah dalam ucapan syukur, separuh ini alhamdulillah syukur, tidak rezeki syukur, sehat ini. Lalu dia sembahyang ini, dia syukur ni ke? Itu hanya sebatas ucapan yang tidak terbukti. Jadi terus syukur. Arti ucapan kaca perbuatan. Nabi mewujudkan syukurnya dengan solat di tengah malam. Nah, ini dari yang dimuliakan oleh Allah. Ini ke yang pertama yang paling penting dalam hidup ini. Kita bersyukur terus-menerus pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kondisi keadaan mungkin arah kurang sesuai kaca niat rencana lagu saja jelas, nikmat Allah tetap diberkati. Ada nak suasana agak panas, makin dikit, biar tak terlebih. Tidak keadaannya ni masjid tu orang tidak. Ya, balik jangan silap lagi. Angkat lidang tak makin rua-rua. Jarang yang berkampung di Bali ni. Jarang yang berkampung di Bali Allah. Itu waktu jarang yang berkampung. Kondisi ada hati boleh berubah, hati boleh sangkau. Nah, lalu alhamdulillah
sekalipun jamaah ini sehat, ini panas sedikit kan menurunkan kadar kolesterol. Jadi awak ini insya Allah tidak kolesterol lalu. Namun panas terusan terbenam awak kan, terbenam. Mungkin ada olahraga sekecil baik dosengan. Di rumah olahraga usah terkosan. Bagus sedikit lagi. Tidak ada hikmah itu. Ya, ada hikmahnya. Sekalipun tidak, alhamdulillah, syukuri baik. Insya Allah keadaan itu akan menjadi lebih baik dengan kita bersyukur. Ya, kemudian sekalipun mungkin dengan hidup ekonomi makin merasa ya agak sulit sempit, syukur doa. Untuk ini terus nikmat si Allah, bersyukur dengan 3 tadi. Insya Allah nikmat Allah akan ditambah, rezeki juga akan ditambah. Ya, makin harap saja tengah selalu kaya kaji berasa kaji selalu kaya kaji. Lagu timata kaji ke masnamnya rezeki kata terparah. Coba bisila dimintai kajian beras berkurang penyapa dan berdekat ngadu berumur. Timah jatah kajian beras, pokok ipatu dua dengarwah makin. Jangan lain arah suku ulama terdatangi isi suku masyarakat. Nabi bahasa Jawa itu lah selaku kajian makin. Nabi bahasa ulama ni ke, oh Allah wah jamin rezeki timak jatah kaji Nabi. Jadi di dalam Al-Quran Allah sudah menjamin rezeki kita sekalipun ya mahal. Dia sebut dalam Al-Quran, oh lam mahal ya kurangi rezeki yang ada wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang berjalan di muka bumi, Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi tak perlu kami tetap yakin bahwa rezeki kita sudah ada dalam catatan Allah, dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nanti pun dalam keadaan rezeki akan selalu ada. Ya, yang penting kunci sedikit tetap jadi dengan bersyukur. Tidak baik ya tinggalan kewajiban ini tidak tinggalan sholat 5 waktu sekalipun hanya 1 kali tidak baik tinggalan kewajiban sekalipun hanya 1 kali, jangan sampai. Tidak baik gawe dalam Allah sekalipun sekali. Tidak kena coba sekali 2 je baru nak coba dunia. Tidak. Kembali karena yang haram itu tetap haram kapanpun. Ya, yang wajib tetap wajib. Sebagian ya Allah dia berkondisi sebagian masyarakat yang Islamnya ini. Baik cerita ini. Senina pacu semama nanti. Semama senina pacu semaya. Semama nanti semaya. Ya Allah diminta suruh sisina sembayangannya ya. Nah itu jawaban. Kalau kamu minta ini, aku sembayang ini. Iya, Niki lain-lain yang dia Islamnya ini meminta beda rezeki, beda. Lalu sembahyang ini harus dan dengan sholat, nah Allah akan menjamin rezeki kita. Dalam Al-Quran tersebut, ibarat disebut sembahyang aja rezeki. Wa'mur ahlaka bis-sholat wasbir 'alaiha nahnu narzuquka wa iyyahum. Suruh keluarga sembahyang, terus sabar
dalam memerintahkan keluarga. Sabarnya ke dikini sudah sekali bang. Urut lagi, enak lagi. Ini kelempang dulu, ini lupa ingetan terus. Jadi suruh dia jadi ketua saudara kamu sabar. Akan jangan dia terlatih lalu. Termasuk juga yang sudah bisa terus suruh. Ya, mungkin seorang suami suruh sendiri. Ini terkadang terlambat, telat, harus suruh mereka sembahyang ke. Ini jam sekian, ini membang. Nanti saat menyuruh bilang jalan ini sabar. Dan baru kena membuat suruh yang terserah doa aneh mulai. Masing-masing dong mandiri bila melihat akhirat tinggal orang itu dan harus mandi wajib. Lalu suruh belum kali macam ini dia terserah. Tidak, selama ada dalam tanggung jawab kita punya. Ya kena wasqabil alaiha. Saya tetap suruh irat keluarga. Gawe sholat 5 waktu terus secara sabar. Sabar itu terus menerus. Nabi Muhammad Allah nahnu narzuquka. Kamilah yang menjamin rezekimu wa iyyahum dari rezeki mereka. Mereka saja keluarga. Masya Allah, memang perlu sabar. Kita berdua anak keempat, 5 tetap suruh ini. Saya SD mungkin ada sanadnya, saya SMP. Harus tetap suruh sabar. Quran kena sabar. Wastabir alaihi dan sabar. Saya sabar tetap bina keluarganya untuk beribadah. Inilah orang yang dijamin rezeki sekeluarga itu Allah. Dijanji Allah Al-Quran. Nahnu narzuquka wa iyyahum. Ia membeda prinsip Islam kaca prinsip dengan kafir. Lamun dengan kafir sembahyang enak, dengan Islam sembahyang parane menghalangi kesibukan beraktivitas menjadi rezeki. Parane umat Islam ini buang-buang waktu nih, sehingga hasil dunia, hasil bisnis, hasil pegawai ini berkurang kemet gara-gara sembahyang. Iki saya dengan kafir. Bayangkan, dohor sejam masuk persiapan, asar sejam atau setengah jam lah. Macam persiapan semenit, setengah jam ada dikali pegawai belum hasil dunia. Ini dengan kafir. Itu umat Islam dah. Umat Islam itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia ibadah. Ada dengan Singapura ini dia beralih dari dalam muktik kita lalu datang sewaktu-waktu sana saya Singapura ini kita dengan data yang dimiliki PT balik adalah tahun 2 tahun atau sebulan. Biasa mereka sibuk dan sangat sibuk menggunakan waktu. Duduk singkat waktu, itu waktu dah kan. Dimedahkan ke Lombok. Tempat Lombok kok seluruh orang ni. Di sembahyang subuh toko, ngopi, nyapa, murau, semali. Selesai itu mulai pegawai sekejap pulang. Sembahyang dohor, boleh sembahyang dohor, duian, singgung keluar malik pun. Ya Allah, ones nyapa, terus ngeras-ngeras malik sirah, duian mereka dohor ni. Terus saya salah, tak pokok tambah. Bedai-bedai pulang malik maghrib keluar Rasul malik isya tokol tidak sabangan Nabi angkat seluruh lalu itu mau kuat berkeluar ini seluruh itu kuat berkeluar kuat berkepen terus ada motor di balik itu ada meredit motor di balik lalu benar itu negara sibuk
jaga dengan waktunya. Nah, ngobrol. Ya kalau kita batas ada waktu, hanya sibuk dengan menghitung apa itu, mikir, gawean, hitung. Terus balik malam berhitung balik. Tapi jaga kelat itu rancang gawe lema. Jadi ada yang bukti lah mau ya. Ngorong saya bukti. Itu kan batuk jaga kedompolan. Di sana nampak dogawan. Kamu sudah lah itu belum mandat dong ini. Borong lalu pegawaian. Untuk melang rawas terus. Tapi tiap orang ini ada orang kayak kan. Masya Allah, bengak ni ke? Ia dia mah hidup bahagia malah itu. Kau batu rombong ni, kadang-kadang hidup pun itu. Kuncinya apa? Oh, jadi salah satu kunci ni jadi solat lima waktu, berzikir, berdoa. Ini memang Allah sudah menjamin ketenangan jiwa ada, doa, alhamdulillah. Jadi dia keluar sani mungkin benar dan mati saat raja mengganggu gula kepeng. Ia tak pengen katanya dia nak dorong gula ni maju ni. Ternyata ia bengaan ia malu kita ni. Bengat melek mari itu. Mungkin hari hidup senang, santai dan sebagainya. Terus rezeki terpandang beribadah di masjid itu ni. Makanya dia masuk Islam dan Islam. Terus minum berdalam. Nabi saya ingat dengan berkali puluh karena minum kubur dulu. Nabi ini terus ini berapa biayanya orang yang mati ini? Yo biaya Nabi. Yo iya itu kan. Kan banyak sekali yang menyolatinya, banyak sekali yang mendoakannya, mengatakan bila biaya nak mati ini, oh dia biaya ini, bongak itulah jiwa, masya Allah, dan jiwa yang ditanamkan dalam Islam oleh para ulama-ulama ini, mereka tidak mengharapkan upah, karena di setiap langkah itu ada upah yang besar dari Allah yaitu pahala. Niki yang membuat hidup ini menjadi bermakna. Ini bukan sistem kepeng, maksudnya kepeng, lampak sekecil kepeng, toko sekecil kepeng. Jadi dengan gawe nabi yang hidup berdamu pun ada kepeng kan? Ya kan? Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Niki nikmat Allah, alhamdulillah. Dia syukur. Jadi dia bangga-banggaan dengan luar negeri kan? Kami itu pengaan kebun buluan, durian, manggis ni, mendalah layu-layu orang siram misalnya. Jadi, iyo pengaan ni, ada dengan soleh di Yaman datang. Iyo ni kena dia, mati ni berita. Badai jamaah-jamaah ni, dia dengan alim, didik, badai jamaah-jamaah ni, alim didik pengaan dengan luar negeri. Kamu baik, sida tiwa nikmat Allah balik lalu. Coba makanan, buah-buahan, ya Allah, ini tu 2,000 sebenarnya lalu, mundaman lalu itu dia berdua, ini sida berdua mati ini. Yang penting banget dengan si zaman dulu bukan. Itu gua nak orang tiwuk ini. Masya Allah. Jadi yang sebenarnya sesungguhnya kesibukan kita bersyukur pada Allah. Si dunia ini ade ucapan kecil pegawai. Dalam kesibukan itu syukur dia. Ini orang yang paling nikmat hidup. Alhamdulillah. Makin ini jamaah Islam rahimahullah berbagai pahala di sisi Allah. Coba. Lalu cuma dia kasih Malik Nabi man goda ilal masjid awrah. Saya lampak jauh masjid lalu sembahyang kelema ataupun kemudian
a'addallahu lahu nuzulah fil jannati kullama bada'a ruha. Maka setiap pelafaz dari masjid lalu berjamaah, Allah menyiapkan satu tempat yang mulia di dalam surga. Datang sekali ke masjid berjamaah, tepian tetap di surga si Allah sendiri. Datang balik, tersiap pantau di surga. Datang balik ke masjid, disiapkan satu tempat di dalam surga. Anda coba sini, adakah yang lebih dari itu? La ilaha illallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka ada subuh jamaah jika di Gunung Sari. Dan kawan-kawan, Masya Allah si rajin ke masjid subuh, sebelum subuh lah paling jauh balik. Mungkin ini masjid balik ya kira-kira ni ke musola ni ke musola Kalimantan yang di Tembiri ni ke. Nah itu balik. Bukan kamu nyata. Rupiah di gedeng ni tahu tak selesai pengajian dia tahu. Saya nak bertunjang. Pokok jampa balapa ke masjid. Nah, jadi kita pernah ke saya nak ke masjid jampa juga. Buat doa. Saya datang jampa. Saya tetap datang jampa ke masjid. Sebulan dua lima tapi kasih pengurus masjid. Doa saya datang jampa ke masjid bilang subuh. Lima tapi hadiah kulkas merek Polydron mungkin ya, bisa sangat enak dia balik rumah dia tak rumah dia balik bisa 10 datang dah agak susah 10 datang mana ada 10 kulkas ada beli mana kita susah di ngurus masjid ini ada dia kata kulkas surga kita dong jadi Masya Allah bila campak lapar. Sedih masuk gua datang dong. Sedih mana doa lapar, sedih mana asar tetap lapar. Di medan motor. Lagi kita kena lah. Doa jual doa. Hari dari surga dah ada rupiah. Alhamdulillah ini. Ya boleh bertahun-tahun berada. Niki yang menyampaikan ini kan Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi mana Nabi pasti benar semua ucapannya. Ya ilallah. Dan kemudian tadi wah hari di surga sini sudah cuma karena itu saja Nabi kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jamaah sekalian rahimahumullah, ada sedikit tulisan yang baca. Apa kata tulisan tersebut? Ternyata banyak di dunia ini yang mampu pergi ke tempat yang jauh-jauh. Jauh-jauh mampu, nampak? Mampu lalu bahkan lalu. Tapi kenapa aku tidak mampu datang ke masjid yang sangat dekat dengan rumahnya? Belum dikiri-kiri pada negara atau dia gitu. Saya jauh-jauh mampu. Tapi lalu harap dia mampu coba. Nah, jadi yang sama Allah, sebagaimana kita mampu ke tempat yang jauh, ya, untuk kebutuhan kita, maka harus kesempatan diri kita datang ke masjid untuk kebutuhan akhirat kita yang abadi. Ya, dari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sesungguhnya bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terbaca kitab Kasyafatul Qulub, kitabnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Saya sampai terbaca ini Al-Faslul Al-Babul Tasi'u fil Mahabbah. Imam Ghazali menjelaskan kepada kita makna mahabbah, makna cinta. Cinta kepada siapa? Ya tentu di sini cinta kepada yang maha baik kepada kita, yaitu Allah. Coba Allah selalu berbuat baik, gawe kebagusan, bagusan sih dibalas. Andi tak salah, murtobat, tema apa anda? Tak ada ilmu mungkin.
Itulah Allah. Bahkan sekalipun kita banyak salah kepada Allah, kesalahan kita itu tidak akan mencegah pemberian kepada kita. Namun itu, lama narak dengan salah dok kita, sak mulia tetap lebih nabi-nabi. Lalu dia salah, dia melanggar, uli ini tak perlu lebih. Nah, dia coba adalah lebih uli mati uli. Lalu Allah Taala dia mati lebih. Masya Allah, itulah baiknya Allah. Dosa kita, kesalahan kita tidak mencegah pemberian Allah kepada kita. Dia Allah Subhanahu Wa Taala terlalu baik untuk yang berusaha memiliki, sehingga dalam hidup ini harus ada jiwa namanya jiwa mahabbah, jiwa cinta kepada Allah. Beda dengan cinta kepada Allah, ingat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, Allah terlalu bagus. Hari ini jadi singkat timbul pertama arah ilatilah ya Allah Nabi. Allah tahu lalu hidup kita. Terus yang kedua, mungkin dia tidak salah, ampuni. Maka ini akan melahirkan rasa malu pada Allah dan rasa cinta juga kepada Allah. Hari narak dia batuk, sahabat bisa sampai si tahun kita lain pasti tanganan, pasti kita cintai sekalipun dia putih kenal laut ada dia kenal mau melek kenal. Nah, yang lebih dari segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berembet dan mencintai Allah. Nah, qala Allah Taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini disebut di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi perintahlah si Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi malik Allah kul. Namun kena kul dalam Al-Quran itu berarti Nabi perintah wahai Muhammad pada umat. Ya dan kul. Katakan, ucapkan, jelaskan. Ya dan kul. Berarti Allah memerintahkan Nabi untuk memberitahu kita umatnya. Nabi yang ibadat dan berusaha yang akan dijelaskan oleh Nabi kita, in kuntum tuhibbunallah, wahai orang-orang yang beriman atau wahai manusia, kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka cara kalian cintai Allah ikuti aku. Jadi Nabi keperintah ikuti aku. Arti Nabi lamun termeli, arti lamun tercampur bersami, ingin mewujudkan cinta kita kepada Allah, caranya adalah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. So, cara Nabi, cara hidup Nabi, ibadah Nabi terus, kebiasaan Nabi kita ikuti, sunnah-sunnah Nabi ikuti. Ia cara dan bersami cinta kepada Allah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cara kita mencintai Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pegawaian ke Nabi sak wajib, sak sunnah, sak mubah, betul. Ya, begitu banyak dan rahimahullah ibadah-ibadah dan sunnah-sunnah Nabi dan berusaha baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya niki, salah satu cara hidup Nabi niki sholat jamaah. Nabi tetap berjamaah. Cintai Allah, ikuti Nabi sholat jamaah. Kemudian zikir selesai sholat,
Ini cara hidup Nabi, sunnah Nabi. Cintai Allah, zikir sesuatu. Nabi sholat malam tahajud, tur Nabi. Ia cara cinta Allah. Ia baca Quran, bersedekah, ada pengajian malam ini. Kenapa kita adakan pengajian? Karena Rasulullah SAW sangat cinta dengan majelis taklim, cinta ilmu Nabi. Rasulullah SAW cinta dengan majelis taklim. Lamun Nabi cinta, itu artinya Allah redha. Ya, jadi selaku di jamaah rahimahumullah, kita ingin wujudkan cinta kita kepada Allah. Lamun tinggal di ke jamaah insyaallah ipuh tadi ke ya bauna kurangan ipuh tadi ke jiwai cinta Allah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila yang berusaha mengikuti Nabi dijanji Allah terus yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Turun Nabi pasti tidak menanti Allah. Nah, yang namanya cinta Allah ini jemaah sekalian menyeluruh. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hambanya, langsung Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku namanya fulan. Disebut dengan Allah. Umumkan di alam malaikat, adil malaikat selaku ikuti aku mencintainya. Ia malaikat Allah. Akhir malaikat Jibril mengumumkan, ya malaikah, inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Wahai malaikat, dengar semuanya, Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai hambanya, ini namanya. Maka kalian harus ikuti Allah, cintai mereka dia. Akhir dia benar sekit-sekit malaikat kecuali milu malaikat dan menang dengan itu. No, ini dari yang sebenarnya. Namun Allah cinta kepada hambanya tidak setengah-setengah. Masya Allah. Jadi benar malaikat sekit pun kecuali pasti demen dengan itu. Nah, lamun tercintai si Allah, tercintai si malaikat, ia dengan nikah hidup berkah. Nabi pun gawe barokah. Allah sudah itu. Kira-kira lamun tercintai si Allah, cintai si malaikat, yang sengsara? Enggak. Dan kalau lamun si Allah, enggak. Kira-kira dia mati dengan nikah akan disisa di kuburnya? Tidak. Segera dengan tekanan si Allah yang tekanan neraka, tersiksa di dalam kuburnya. Lalu cara untuk mendapatkan cinta Allah ini Nabi, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ya, dari makin tak berusaha tidak duduk masjid ini, dengerin ngaji, dengerin sholat jamaah, zikir dan seterusnya, kita berniat mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat hidup zikir. Dan Allah berjanji pasti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu yang kedua, Allah bukan hanya cinta, tetapi Allah mengampuni kalian. Ben kangen si Allah, ben terampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebut diri insyaallah, aku ini Tuhan yang mengampun, itu baiknya Allah. Rahim, menyayangi kalian, cinta kepada kalian. Ya, dari jelasan rahimahullah yang menjadi pendorong dalam ibadah ini adalah harus ada namanya mahabbah. Mahabbah ini cinta kepada Allah, sekaligus juga cinta kepada
baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata juga bersama belum bersama dengan insyaallah pada waktu-waktu yang akan datang, mudah-mudahan diberikan beliau umur si Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, jadi dengan rajin beribadah, istiqomah, dan sekaligus Allah berikan kita jiwa ikhlas dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.